Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran akuntansi lembaga pemerintahan desa, ya, dimana pada pertemuan ini yang ketiga atau P3. Ibu akan melanjutkan mengenai materi selanjutnya, ya, dari kemarin P1 dan P2. Artinya Ibu akan memberikan waktu bagi yang belum mengerjakan tugasnya sampai dengan hari Jumat jam 5 sore, dan sekaligus dikirimkan beserta P3 dan P4-nya. Intinya kalian bisa menyelesaikan tugas P1, P2, P3, P4 paling telat pada Jumat sore jam 5 sore atau pukul 17.00. Pada pertemuan ini Ibu akan membahas mengenai kelebihan menggunakan sistem komputerisasi akuntansi. Komputerisasi akuntansi baik untuk instansi, untuk perusahaan maupun pemerintah desa melibatkan penggunaan perangkat komputer dan program untuk mencatat, menyimpan, ya, dan menganalisis data sehingga dapat diandalkan daripada sistem akuntansi secara manual. Ya, apapun kelebihannya, yaitu antara lain pertama adalah akurasi. Ya, sistem komputerisasi akuntansi sudah didesain agar sesuai dengan detail terkecil begitu melakukan input data ke dalam sistem. Ya, semua perhitungan seperti penambahan dan pengurangan, ya, dilakukan secara otomatis oleh perangkat lunaknya sehingga menjamin tingkat akurasinya. Lalu selanjutnya otomatisasi. Nah, sistem komputerisasi akuntansi menghilangkan banyak proses yang memakan waktu seperti yang dilakukan dalam proses akuntansi manual. Nah, misalnya sekali pencatatan pengeluaran pemerintah desa sudah dimasukkan ke dalam sistem komputer, akan tersimpan secara otomatis, ya. Jadi seperti sistem-sistem pada umumnya. Lalu yang ketiga adalah akses data. Nah, sistem komputerisasi akuntansi, ya, didesain dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi sehingga memudahkan bagi individu yang berbeda untuk mengakses data akuntansi di luar kantor dengan aman. Lalu ada lagi di sini yang keempat adalah keandalan, ya. Sistem komputerisasi akuntansi memiliki perhitungan yang akurat, ya, sehingga laporan keuangan pemerintah desa yang disiapkan oleh komputer ini sangat handal dan dapat diakses, ya, dengan cepat karena menggunakan alat perhitungan yang sudah tersistem dengan baik. Lalu yang kelima memiliki skala perhitungan. Artinya di sini memiliki skala perhitungan yang pasti sehingga segala sesuatunya tetap terjaga, ya. Jadi memilah-milah data dengan menggunakan komputerisasi itu lebih mudah daripada menyaring sejumlah dokumen satu persatu, ya, seperti yang dilakukan dalam proses akuntansi secara manual, ya. Lalu ada yang keenam adalah kecepatan. Nah, sistem komputerisasi akuntansi memiliki kelebihan dalam hal kecepatan proses pemasukan data. Nah, di saat data diinput, ya, berbagai laporan dapat dihasilkan secara langsung sesudah menekan tombol yang diinginkan. Jadi di sini artinya seperti komputer pada umumnya, ya, hanya membedakan pada perusahaan itu aplikasi apa yang akan digunakan, atau pada lembaga pemerintah desa itu aplikasi apa yang akan digunakan.
Yang G, keamanan. Nah, sistem komputerisasi akuntansi dapat menyimpan data secara online sehingga aman dari adanya kerusakan dan dapat kita buka pun di mana saja ketika kita membutuhkannya. Yang selanjutnya adalah hemat biaya. Sistem komputerisasi akuntansi lebih hemat biaya apabila ya dibandingkan dengan akuntansi manual. Hal ini kenapa ya? Karena sistem akuntansi manual banyak menggunakan kertas yang memakan biaya yang tinggi ya, sedangkan sistem komputerisasi tinggal melakukannya dalam penyimpanan data. Kalau misalkan kita manual, kita harus memakai berapa lembar kertas atau berapa buah buku. Tapi kalau dalam akuntansi komputerisasi itu kita hanya tinggal membuka komputer, kita menginput data, kita mengelolanya di situ, mempraktekannya, jadilah sebuah hasil ya, laporan akuntansi keuangan. Yang terakhir adalah visual. Nah, visual komputerisasi akuntansi memiliki banyak kelebihan, salah satunya dalam hal visual seperti penggunaan grafik, tabel, dan sebagainya. Kita juga bisa menggunakan PPT, aplikasi-aplikasi lainnya ya yang bisa kita buat untuk membuat laporan akuntansi. Untuk P3-nya sampai di sini. Nanti Ibu sudah Ibu berikan modulnya, silakan dibaca lalu dibuat tugas dan diskusinya, dikirimkan sesuai dengan waktunya ya. Ibu akan membuat video selanjutnya untuk pertemuan keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.